Yesus manusia, bangsa Yahudi tapi tidak beragama Yahudi. Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama Gaifu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang tidak tahu Yesus sebagai manusia itu hanya sebagai bangsa Yahudi, tapi tidak beragama Yahudi. Pada waktu Yesus terlahir tahun 1 Masehi, agama Yahudi sudah diduduki oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi di dalam Matius 23 ayat 2. Kamu menduduki kursi Musa, kamu merubah-rubah ya Taurat ya seenak kalian sendiri, karena nabi terakhir Perjanjian Lama yang menulis kitab yaitu Maleakhi sudah mati 400 tahun sebelum Masehi. Ya, seperti itu. Jadi ketika Yesus datang sebagai manusia tahun 1 Masehi ya, dia hanya melakukan 4 syariat Taurat, yaitu sunat, kemudian akikah atau pentahiran, kemudian pondok daun dan Paskah. Ya, dia sebagai bangsa Yahudi, tapi tidak beragama Yahudi. Pada saat tahun itu ya, sekitar tahun 1 Masehi, sudah tidak ada agama Yahudi yang murni. Ya, sudah berlangsung agama Yahudi yang diselewengkan, kecuali mereka para murid itu dia masih memegang Yahudi murni. Begitu Yesus mengajak untuk bergabung jadi murid, mereka mau. 12 plus 17 plus 70 plus 4.000 yang ikut makan, 5.000 yang ikut makan, nanti di total kali istri kali anak sekitar 30.000. Padahal komunitas orang Yahudi waktu itu, bangsa Yahudi 200.000, jadi hanya sekitar 15%. Pada waktu Yesus jadi manusia, yang percaya Yesus itu sekitar 15%. Yesus diutus untuk orang Yahudi, Galatia 4 ayat 4. Yesus terlahir sebagai bangsa Yahudi, diutus untuk menebus mereka, bukan menebus dosa, menebus mereka, menebus orang-orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus sebagai manusia hanya untuk orang Yahudi. Iya dong, bukan untuk orang Indonesia juga. Belum ada pesawat waktu itu, pesawat terbang belum ada. Ketika Yesus manusia hanya untuk orang Yahudi. Ketika Yesus sudah bangkit sebagai roh untuk seluruh dunia, maka keselamatan itu untuk kita juga orang Indonesia. Yang mau percaya, yang nggak mau percaya ya enggak. Sebab Yesusnya sudah Allah yang roh itu. Simple ya. Jadi Yesus hanya melakukan 4 syariat Taurat ya. Orang-orang Yahudi Israel murni konsekuen Kristen, ada loh. Orang Yahudi di Israel sana murni konsekuen Kristen. Ada sekitar 2-4%. Mereka masih melakukan 4 juga. Masih sunat fisik beneran, masih pentahiran beneran, masih pondok daun itu hari bersyukur, masih juga Paskah beneran, nyembelih domba beneran. Nanti di masa 1000 tahun juga masih ada begitu. Ya, di masa 1000 tahun nanti ya. Jadi ya mereka yang tidak paham kan Yesus hanya untuk orang Yahudi, Pak. Iya, waktu fisik manusia Yesus untuk orang Yahudi, tapi setelah naik ke surga sebagai Tuhan Allah yang roh ya untuk seluruh jagat raya ini. Jadi keselamatan itu bisa untuk seluruh jagat raya, karena Yesusnya sudah roh. Kalau Yesus fisik ya hanya untuk Yahudi. Yesus Tuhan, Dia Sang Pencipta segala yang ada. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus Tuhan, Dia yang berkarya keselamatan. Hanya dalam Dia kita semua masuk surga. Pujilah Dia, Yesus namanya, nama sekarang selamanya namanya.
namanya, dulu sekarang sampai selamanya. Namanya, namanya Yesus Tuhan, Dialah pencipta segala yang ada. Dia yang sudah ada sebelum segala sesuatu. Yesus Tuhan, Dia yang berkarya keselamatan. Hanya dalam Dia kita semua masuk surga. Pujilah Dia, Yesus namanya, dulu sekarang sampai selamanya. Namanya, selamanya. Pujilah Dia, Yesus namanya, dulu sekarang sampai selamanya. Namanya, selamanya. Jadi very clear ya, Yesus sebagai bangsa Yahudi terlahir ya, diutus untuk menebus bangsa Yahudi. Ketika Yesus sudah roh, maka untuk seluruh dunia ya, very clear ya. Jadi jangan punya anggapan Yesus cuma untuk orang Yahudi ya waktu jadi fisik manusia begitu. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi, harus back to the scripture, kembali ke Alkitab. Haleluya, amin.